Sejarah riset operasi. Riset operasi lahir pada masa Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, Inggris dan Amerika menghadapi persoalan besar, bagaimana mengatur sumber daya yang terbatas, tapi harus digunakan seefektif mungkin dalam peperangan. Pada tahun 1937 di Inggris, para ilmuwan dari berbagai bidang seperti matematika, fisika, statistik, hingga ekonomi dikumpulkan untuk membantu militer membuat keputusan yang strategis. Mereka menganalisis hal-hal seperti rute pesawat yang paling aman, penempatan radar yang paling efektif, hingga bagaimana memaksimalkan penggunaan kapal perang. Hasil analisis para ilmuwan ini terbukti sangat membantu. Misalnya mereka menemukan bahwa pesawat pengebom lebih aman bila terbang di ketinggian tertentu dan menggunakan formasi khusus. Dampak analisis ini meningkatkan tingkat keselamatan pasukan secara signifikan. Setelah perang berakhir, metode-metode analisis tersebut dianggap sangat berguna dan mulai diterapkan di dunia bisnis, produksi, logistik, pemasaran, perbankan, bahkan sampai ke pemerintahan. Dari sinilah riset operasi berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu yang fokus pada pengambilan keputusan berbasis data matematika dan pemodelan. Pada tahun 1950-an hingga 1970-an, riset operasi berkembang pesat dengan lahirnya berbagai model matematis, metode optimasi, dan teknik komputer modern. Sekarang, riset operasi digunakan dalam berbagai bidang seperti rumah sakit, transportasi, manajemen persediaan, keuangan, hingga perusahaan teknologi besar. Yang kedua ada pengertian riset operasi. Riset operasi adalah ilmu yang menggunakan metode ilmiah, matematika, dan analisis data untuk membantu pengambilan keputusan yang paling optimal. Sederhananya, riset operasi membantu menjawab pertanyaan bagaimana cara mendapatkan hasil terbaik, bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas, bagaimana memilih alternatif keputusan yang paling menguntungkan. Nah, disinilah riset operasi bekerja dengan 3 langkah utama. Yang pertama, membuat model dari permasalahan nyata, yaitu misalnya model persediaan, model produksi, model transportasi. Yang kedua yaitu menganalisis model menggunakan matematika atau komputer. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi keputusan yang paling efisien, efektif, dan optimal. Riset operasi sering digunakan dalam perusahaan manufaktur, logistik, rumah sakit, bank, pemerintahan, hingga proyek sosial. Yang ketiga yaitu adanya model-model dalam riset operasi. Ada banyak model dalam riset operasi, namun beberapa yang paling sering digunakan adalah yang pertama model deterministik, yaitu model yang semua nilainya pasti dan tidak berubah. Contohnya perhitungan produksi, perencanaan, persediaan, dan program linier. Yang kedua yaitu ada model probabilistik atau stokastik, model yang melibatkan unsur ketidakpastian, misalnya pemasok datang terlambat, permintaan berubah-ubah, atau mesin bisa rusak. Contohnya yaitu adalah model antrian dan simulation model. Yang ketiga ada model optimasi, model yang bertujuan mencari hasil yang terbaik, misalnya keuntungan maksimal atau biaya minimum. Contohnya program linier, program integer, dan program non-linier. Yang keempat ada model antrian, digunakan untuk menganalisis sistem antrian seperti pelanggan di bank, panggilan layan, atau kendaraan di jalan tol. Tujuannya adalah meminimalkan waktu tunggu dan meningkatkan pelayanan. Yang keempat ada model transportasi, model untuk menentukan distribusi barang yang paling murah dari beberapa pabrik ke beberapa gudang. Yang keenam ada model simulasi,
dipakai ketika sistem sangat kompleks. Simulasi digunakan untuk meniru proses nyata dan mencoba berbagai skenario untuk melihat hasilnya. Dan yang terakhir yaitu adanya model persediaan. Model persediaan ini digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan yang tepat agar biaya persediaan minimum namun pelayanan tetap optimal. Model-model ini membantu organisasi memecahkan masalah kompleks secara sistematis dan logis. Dan yang keempat, di sini ada program linear atau linear programming. Program linear ini adalah salah satu teknik paling penting dalam riset operasi. Program linear adalah metode matematis untuk mencari hasil yang paling optimal, maksimum atau minimum dari suatu permasalahan dengan batas tertentu. Agar bisa dibuat program linear, syaratnya yaitu ada 3. Yang pertama adalah fungsi tujuan seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Yang kedua adalah batasan, misalnya bahan baku terbatas, jam kerja terbatas, atau kapasitas mesin terbatas. Yang ketiga adanya variabel keputusan, yaitu tujuannya untuk menilai yang ingin dicari seperti jumlah produksi barang A dan B. Contoh sederhananya yaitu sebuah perusahaan ingin memproduksi 2 jenis barang A dan B. Keuntungan produk A sama dengan Rp 10.000 per unit. Keuntungan produk B sama dengan Rp 15.000 per unit. Jam kerja mesin terbatas, bahan baku terbatas. Tujuan memaksimalkan keuntungan, program linear membantu mencari kombinasi produksi berapa unit A dan berapa unit B agar keuntungan maksimal tanpa melanggar batasan. Metode penyelesaian itu ada 3, yaitu pertama metode grafik, metode simplex, dan metode komputer. Selanjutnya ada manfaat program linear. Manfaat program linear ini yaitu yang pertama membantu perencanaan produksi, menentukan alokasi sumber daya, mengatur jadwal kerja, mengoptimalkan biaya transportasi, dan yang terakhir yaitu mengatur penggunaan bahan baku secara efisien. Program linear menjadi dasar dari banyaknya teknik manajemen modern karena memberikan hasil yang jelas, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan.